Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Sabtu pekan ketiga kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian ilmu fikih. Sabtu pekan ketiga kita belajar ilmu fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keberkahan dan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita semua, dan yang paling utama semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar sehat semuanya? Alhamdulillah ya Allah, semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya, semuanya nanti husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa Sabtu pekan ketiga kita belajar ilmu fikih ya. Kalau kemarin Sabtu pekan pertama dan juga Sabtu pekan kedua kita khusus belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah. Nah sekarang kita belajar ilmu fikih. Temanya tentang bom waktu. Ini bukan ngajarin ngerakit bom, bukan ya? Bukan. Ini bukan. Oh ini kok pelajarannya buat bom. Tajib mau ngebom apa ini? Bukan. Ini kaitannya bom waktu dengan jenazah. Semasa hidupnya mayit atau jenazah itu ketika dia hidup memiliki masalah, yang mana masalah ini ketika dia meninggal menjadi bom waktu, menyebabkan pertikaian, permusuhan antar anak biasanya. Nah ini saya nyebutnya bom waktu ya. Nanti kita sebutkan contoh-contohnya apa ini. Bom waktu itu kan begini Pak, masangnya sekarang, meledaknya itu nanti gitu. Itu namanya bom waktu. Nanti ada masalah-masalah dalam perkara waris atau harta, itu masangnya sekarang tapi meledaknya, masalah itu meledaknya nanti setelah meninggal dunia, biasanya begitu. Nah ini judulnya bom waktu ya. Bukan ngerakit bom ya, bukan ya, bukan fikih belajar ngerakit bom, bukan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan dulu surah Al-Fatihah untuk seluruh para ulama kita. Mudah-mudahan kita keberkahan, percikan berkah ilmunya para ulama kita. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. ثم إلى جميع علماء المذاهب الأربعة ولا خصوصا إلى روح الإمام الشافعي والإمام الرافعي والإمام النووي والإمام ابن حجر الهيثمي والإمام الرملي والإمام أبي
syuja' ghafarallahu dhunubahum wa syatara ayyubahum syai'un lillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Baik hadirin jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan contoh-contoh bom waktu ya, contoh bom waktu. Ada sekitar 7 kalau tidak salah nanti yang kita bahas ya. Jadi 7 poin, satu poinnya 5 menit lah ya kita bahas ya, tidak usah lama-lama ya. Bom waktu yang pertama jamaah, kalau dalam masalah keluarga ya, yaitu wasiat tapi keliru. Jadi ada orang tua ya, sebelum meninggal dunia dia ini berwasiat kepada anak-anaknya, tapi wasiatnya ini keliru jemaah. Kenapa keliru? Kelirunya seringnya itu di 2 hal yang bisa dicatat ya. Keliru dalam wasiat itu biasanya dalam 2 hal. Yang pertama jemaah, berwasiat seluruh harta. Berwasiat seluruh harta. Yang kedua, berwasiat tapi untuk anak. Nah, saya ulangi, kekeliruan berwasiat itu biasanya di 2 hal, Pak. Pertama, berwasiat apa tadi? Seluruh harta, yang pertama. Yang kedua, dia berwasiat ini untuk kepada anak, memberi sesuatu kepada anak. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama apa tadi? Wasiat yang keliru, seluruh harta. Biasanya begini Pak, ada orang tua itu ya, ketika dia berwasiat ya, menjelang, biasanya wasiat itu kan ya sudah akhir-akhir lah ya, menjelang kematian, atau tidak harus menjelang kematian ya, pokoknya di usia sudah tua, orang tua itu bilang kepada anak-anaknya, nanti kalau bapakmu ini meninggal ya, seluruh tanah bapak, seluruh harta bapak, pokoknya serahkan untuk pembangunan pondok pesantren. Seluruh harta bapak, bapakmu ini hartanya cuma tanah di mana-mana, udah nggak ada apa-apa lagi ya. Pokoknya tanah itu semuanya untuk pembangunan pondok pesantren misalnya, contohnya. Dia berwasiatnya seluruh Pak, seluruh harta saya pokoknya nanti wakafkan saja untuk pesantren, atau pokoknya untuk bangun masjid misalnya ya. Semuanya. Nah, kelirunya di mana jamaah? Kelirunya itu kata para ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa yang namanya wasiat itu tidak diperkenankan lebih dari 1/3 harta. Wathuluthu kathir, dalam hadis Nabi bersabda wathuluthu kathir. Jadi kalau mau berwasiat maksimal Pak, maksimal itu 1/3 dari total harta yang dimiliki saja. 1/3 saja Pak. Bahkan Nabi mengatakan 1/3 saja udah paling banyak ya. Sudah paling banyak. Misal contoh, ketika tadi orang tua itu tanahnya wah banyak di mana-mana, senilai 9M misalnya ya, 9 miliar ya, 9 miliar. Dari tanah itu tadi 9 miliar
dia berwasiat semuanya, kan tidak boleh itu ya, keliru wasiatnya namanya. Nah, kemudian kita lihat Nabi tadi membatasi berapa? 1/3. Jadi mestinya wasiatnya itu jangan semuanya, 1/3 saja dari 9M itu berarti 3 miliar Pak. Nah, 3 miliar, masih sisa 6 miliar ya. 9 miliar, 1/3-nya kan 3 miliar, berarti masih sisa 6 miliar. Yang 6 miliar itu Pak untuk warisan, untuk anak-anaknya nanti. Jadi warisan. Maunya Nabi SAW seperti itu. Kalau wasiat jangan semuanya. Anda harus tetap memperhatikan istri, anak, ya, keluarga. Jangan sampai terlantar. Ya. Rajin wakaf, rajin sedekah, tapi anak sendiri, istri sendiri malah hidupnya susah misalnya begitu. Itu malah dilarang Pak oleh Nabi SAW. Wakaf boleh, ya, boleh, bagus, wakaf itu bagus. Ya. Pahalanya mengalir sampai kita meninggal dunia, ya. Mengalir terus pahalanya. Hanya saja dalam urusan wasiat tidak boleh semuanya, ya. Itu keliru wasiatnya. Ya. Ini jadi bom waktunya gimana Pak? Orang tua wis kadung ngomong seperti itu Pak, ya. Meninggal nih Pak, meninggal, ya. Anaknya misalnya berapa anaknya? Anaknya 5. Kata anak yang paling tua, ini Pak, kata anak yang paling tua, ini bapak ini wasiat kok semuanya, nggak boleh. Saya sudah ngaji di Masjid Baitur Rahim, tidak boleh wasiat lebih dari 1/3. Adik-adiknya Pak, ya, adik yang nomor 2, 3, 4, 5 protes. Loh, gimana abang ini? Kan bapak wasiat seperti itu. Kalau abang nggak mau melaksanakan wasiat bapak, berarti abang anak durhaka. Durhaka sama bapak. Wasiatnya semuanya ya harus kita laksanakan semuanya. Kata abang, nggak bisa. Nabi melarang. Sampai dia nyebutin hadisnya. Nah, ini jadi pertikaian Pak. Yang satu tidak setuju dengan wasiatnya orang tua tadi karena merasa keliru, dan memang keliru kan, memang keliru. Tapi adik-adiknya mungkin karena belum tahu, dia ngotot. Pokoknya semua harta bapak kita wakafkan, tidak ada bagi waris gitu. Nah, di sini Pak, bom itu baru meledak ya, setelah orang tua meninggal. Gara-gara apa tadi? Gara-gara apa? Gara-gara wasiatnya keliru. Ya, orang tua itu kalau nggak ngerti hukum wasiat ya jadinya begitu Pak. Ya, menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah. Ya. Itu yang menang yang mana Pak? Kalau secara hukum Islam, kakaknya tadi benar dia secara hukum Islam, kata para ulama, wasiat orang tua itu hanya wajib dilaksanakan 1/3 saja. Meskipun tadi ngomongnya semuanya. Nah, meskipun semuanya tadi dikatakan pokoknya buat wasiat, ya, pokoknya buat masjid, buat pesantren misalnya, tetap itu wasiat yang keliru, menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Ya, jadi itu 1/3 saja. Ya. Tapi begini jemaah, dalam madhab Imam Syafi'i, tolong dicatat, wasiat yang keliru itu jemaah menjadi boleh apabila seluruh ahli waris setuju. Ini ada di kitab takrib. Ada di kitab takrib yang kita baca kalau ngaji fikih ya. Kitab Matan Abi Syuja ya. Di situ disebutkan dalam bab wasiat, apabila wasiat itu keliru Pak. Ya tadi kan keliru kan semuanya ya. Tetapi seluruh ahli waris itu ridho. Dalam arti ridho itu semuanya setuju. Maka wasiat yang keliru itu boleh dilaksanakan. Kalau semuanya ahli waris setuju. Masalahnya tadi ada yang nggak setuju. Siapa tadi? Anak pertama nggak setuju. Ya, pokoknya 1/3 aja. Yang sisanya 6 miliar wajib bagi waris gitu. Nah, karena ada yang tidak setuju, maka wasiat menjadi batal, Pak. Ya, wasiat bapaknya tadi menjadi batal. Hanya boleh dilaksanakan 1/3 saja memang, yaitu 3M misalnya tadi gitu. Yang 6M ya harus dibagi
waris ya. Itu kalau ada yang tidak setuju. Tapi kalau semuanya setuju Pak ya, anak pertama ya wis lah, kita sudah semuanya udah pada sukses kok ya. Abangmu ini sudah punya rumah sendiri, sudah bekerja, alhamdulillah sukses. Kalian juga sudah pada menikah, sudah pada kerja, semuanya tercukupi ya. Gimana nih wasiat Bapak yang bilang semua harta di wakafkan nih, setuju nggak kalian? Setuju ya Pak, setuju ya. Semuanya setuju. Nah ini menurut mazhab Syafi'i boleh nggak tadi? Boleh, tidak apa-apa, silakan. Ya, syaratnya semuanya setuju ya. Cuma kadang-kadang ada anak itu ya, boleh ngomong bolehnya pelan, boleh takut ya, boleh mau bilang nggak boleh gimana ya, cicilan rumah belum selesai, cicilan motor belum selesai Pak Ustadz ya, gimana? Ya ngomong aja, nggak mau itu harus ngomong Pak, jangan ngomong boleh tapi hatinya waduh, nggak boleh, tetap harus ngomong jujur aja, nggak mau Bang, pokoknya sesuai dengan anjuran dari Nabi, sepertiganya saja, sisanya kita bagi waris yang 6M itu. Gitu. Tidak apa-apa ngomong aja. Ya. Dan kita tidak berdosa, Pak. Tidak kemudian dikatakan durhaka, enggak. Ya. Karena apa tadi? Karena memang wasiatnya itu keliru, wasiat orang tua itu. Begitu. Nah, itu contoh yang pertama tadi ya. Karena berwasiat seluruh harta. Yang kedua tadi apa? Contoh kelirunya. Oh ya, berwasiat tapi untuk anak. Biasanya itu begini Pak, ngomongnya itu. Jadi orang tua menjelang meninggal ya, biasanya bapak ini ya, suami bilang kepada anak paling bontot biasanya, Nduk, ya, Nduk apa le ya? Anak bontot biasanya perempuan ya. Perempuan nemenin orang tua yang sudah sepuh ya kan, karena abang-abangnya sudah pada menikah. Nduk, ini bapakmu ini kan sudah sepuh, ibumu ya sudah sepuh ya. Kamu di sini menemani kita sehari-hari. Abang-abangmu sudah pada nikah, sudah pada sukses ya. Kita kok punya pikiran gini, Nduk. Ini nanti kalau bapak ibumu sudah tidak ada ya, pokoknya rumah ini buat kamu. Nanti kalau bapak ibu sudah tidak ada. Kan ini wasiat, Pak. Nanti kalau bapak ibu sudah tidak ada, ini rumah untuk kamu Nduk ya. Iya Pak, matur suwun, terima kasih ya. Rumah ini milik saya nanti kalau bapak ibu sudah meninggal ya. Terus abang-abang gimana Pak? Abang-abangmu tenang lah, nanti ada kok jatah itu tanah di sana. Oh ini orang kaya ya. Orang Betawi Pak, tanahnya di mana-mana ya. Abang tenang aja, pokoknya rumah gede ini ya, rumah besar ini, rumah tanahnya, semua perkarangan ini, pokoknya nanti kalau bapak ibu meninggal ini buat kamu. Dah, ini wasiat Pak, orang tua kepada anak, karena ngasihnya kepada anak. Beda dengan tadi Pak, kalau tadi itu nomor 1 wasiat, tapi ngasihnya untuk pesantren, untuk pondok, untuk masjid, boleh kepada orang lain, memang boleh. Lah ini ngasih wasiat untuk anak itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? La wasiyata liwarithin. La wasiyata liwarithin. Apa artinya? Tidak boleh ada wasiat. La wasiyata itu tidak boleh ada wasiat liwarithin untuk ahli waris. Nabi Pak, ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahli waris itu salah satunya anak. Anak itu ahli waris kita. Maka seolah-olah Nabi pengen bilang, kalau wasiat jangan diberikan untuk anak, nggak boleh. Kalau mau wasiat itu untuk selain anak, selain ahli waris. Ya tadi untuk pesantren, untuk masjid, untuk anak yatim, fakir miskin, pokoknya orang lain yang bukan ahli waris, gitu loh. Sebab anak itu nanti bakalan dapat dari jalur hukum waris, tidak perlu diwasiati, tetap dapat kok anak itu. Nah ini tadi kan keliru Pak, ya wasiatnya keliru, tidak sah kan? Secara hukum Islam tidak sah. Ini tapi si anak ini merasa rumah itu milik dia.
Tiba waktunya beberapa bulan kemudian, ini orang tua meninggal, Pak. Misal ya, orang tua kemudian meninggal. Tentu saja ketika meninggal dunia, ngumpul dong anak-anaknya. Pada ngumpul, ya tadi pengen bagi warisan. Ya, kata abang-abangnya, ayo adik-adikku, yuk kita ngumpul. Ini semua harta bapak, semua harta ibu kita data nih. Mana saja nih, ada tanah di mana-mana itu kan dicatat, Pak, di data ya. Tanah yang di Medland, tanah yang di Grand Wisata, mana lagi, Pak? Tanah yang di pokoknya banyak tanahnya, Pak, bapaknya. Terus ini rumah ini dicatat juga rumah. Nah, pada saat mau bagi waris jamaah, anak yang paling bontot, tadi perempuan ya, kita ambil contoh ya, anak perempuan tiba-tiba nyeletuk, abang-abangku, mohon maaf, untuk rumah ini, rumah yang besar ini sudah menjadi milik saya. Lu kok bisa? Dulu bapak ibu pernah bilang bahwa kalau bapak ibu meninggal dunia, pokoknya rumah ini buat saya, kata bapak ibu begitu. Loh, bapak ibu bilang begitu? Iya, berwasiat seperti itu. Oh, tidak boleh, kata abangnya ini, Pak. Kata abangnya apa? Oh, tidak boleh. Saya sudah ngaji di Masjid Baitur Rahim. Wasiat kepada anak tidak boleh, tidak sah. Jadi rumah ini bukan milikmu, adikku, bukan milikmu. Ini rumah harus dibagi waris. Wasiat bapak tidak sah. Kata anak yang bontot tadi, loh nggak bisa, Bang. Kan ini wasiat bapak, harus dilaksanakan. Kita harus taat kepada orang tua. Gitu, Pak. Wah, Pak, jadi masalah nggak itu, Pak? Jadi masalah. Nah, itulah contoh bom waktu tuh begitu, Pak. Masangnya sebelum meninggal tadi, meledaknya itu setelah orang tua meninggal baru muncul masalah itu. Nah, itu bahasa kiasannya bom waktu, menjadi masalah besar. Nah, tadi kembali lagi jamaah, yang menang secara hukum Islam yang mana? Abang-abangnya, bahwa rumah itu harus dibagi waris, tidak sah wasiatnya. Tapi kembali lagi, tadi Madzhab Syafi'i mengatakan apa? Seandainya wasiat itu keliru, tapi seluruh ahli waris itu setuju, ridho, maka boleh. Ya, jadi mestinya, Pak, si anak bontot tadi jangan ngotot, bilang aja begini, oh begitu ya, Bang ya, saya baru tahu nih kalau wasiat itu nggak boleh untuk anak, gitu kan? Ya, daripada membantah malah berantem, Pak ya. Mending dia, oh saya baru tahu ya, Bang ya, kalau wasiat itu nggak boleh buat anak. Tapi begini, Bang, saya mau nanya Ustaz Ajib dulu deh. Ya, mau nanya Ustaz Ajib dulu, barangkali ada solusinya ya, barangkali ada solusinya. Biasanya WA, Pak. Assalamualaikum Ustaz Ajib, gitu, Pak. WA saya itu penuh kayak gitu, Pak, tiap hari. Saya sampai bingung, ya Allah, ini banyak banget pertanyaan waris tuh ya. Kadang kalau sempat saya baca, kalau enggak saya lewati ya, karena sibuk ngajar juga ya. Mohon maaf nih kalau ada jamaah yang WA saya, kadang-kadang enggak saya baca atau enggak saya jawab gitu ya. Karena ratusan, Pak, atau ribuan pesan yang masuk itu. Nah, misalnya tadi nanya ya, Ustaz Ajib, apakah benar wasiat untuk anak itu tidak sah? Ya, kita jawab apa? Iya benar, memang tidak sah. Tapi ada solusi nggak, Ustaz? Ada. Solusinya adalah minta keridhaan dari seluruh ahli waris. Nah, anak bontot tadi kemudian bilang, abang-abangku, kalian kan udah pada nikah, udah banyak punya rumah, punya tanah. Ikhlas enggak kalau ini rumah ini buat saya berdasarkan wasiat bapak? Ya enggak bisa, Pak, pokoknya jadi waris. Boleh kok, Abang. Yang penting kalian ridho. Boleh wasiatnya, boleh jadi sah. Yang penting kalian ridho. Nah, gitu aja, Pak. Dirayu aja, ya kan? Daripada ngotot gontok-gontokan malah jadi berantem. Mending dirayu pelan-pelan. Abang-abangnya tadi dirayu, Bang, ikhlasin ya, Bang. Kalau saya belum nikah juga, saya sendirian di sini. Insya Allah bisa itu, Pak. Ya wes lah gitu. Kamu adik paling bontot sini ya, ngurusin orang tua. Ya udah, enggak apa-apa, kita ikhlas. Kan begitu, Pak, mestinya.
ya kan? Bagus itu. Abang-abangnya, kakak-kakaknya saling meridhokan, ikhlas dengan wasiat tadi. Dan itu boleh ya menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain tetap nggak sah Pak itu. Ini catat ya. Ciri khas mazhab Syafi'i membolehkan wasiat yang keliru apabila seluruh ahli waris ridho ya. Ini ciri khas mazhab Syafi'i. Baik. Nah, tapi kira-kira di tengah masyarakat ada nggak yang ridho kayak gitu Pak? Susah ya. Susah, iya, jarang. Apalagi pikirannya di kepala apa? Waduh, cicilan saya banyak. Nah, sudah. Wah, repot Pak itu ya. Dan mudah-mudahan tidak ada bom waktu di keluarga kita. Amin. Berikutnya, nomor 2. Bom waktu yang kedua itu adalah masalah hibah tanpa saksi dan tanpa legalitas. Maksudnya itu orang tua ngasih kepada anak, Pak. Hibah itu setelah meninggal apa sebelum meninggal ngasihnya? Sebelum. Ya, kalau wasiat kan setelah. Ini sebelum meninggal, bapak ibunya itu ngasih rumah, ngasih tanah kepada anak. Sah kan? Boleh kan? Boleh. Tapi nggak ada saksi. Ngomong berduaan di kamar. Bahkan tidak ada legalitasnya. Balik nama kek, atau ada hitam di atas putih, ada surat kayak, harusnya kan begitu ya. Tapi sebetulnya sah nggak hibahnya itu Pak, tanpa saksi, tanpa legalitas? Sah, sebetulnya sah, tapi nanti jadi masalah, jadi bom waktu. Ini saya cerita fakta sama, kalau nggak salah sudah saya ceritain di sini. Sudah apa belum ya? Sudah. Saya masih ingat ya. Jadi di daerah pasar apa ini? Cibitung ya? Kesono ke utara? Ya, Wanasari. Ya, Wanasari terus loh, Pak. Ada salah satu jamaah saya, Pak. Jamaah saya. Ya. Namanya itu Pak Eko. Bukan Pak Eko ini, bukan. Bukan Pak Eko ini ya. Namanya Pak Eko ya. Mungkin nggak ada yang kenal. Jauh rumahnya sana. Dia itu Pak datang ke rumah saya bawa anak perempuan. Perempuan umur 20 tahun lah. Nah, saya kan kaget Pak ya. Ini mau ngapa gitu. Bawa anak perempuan ke rumah ya. Oh, ternyata bukan mau jodohin Pak, bukan. Ternyata dia cerita, Pak Ustadz, ini mohon izin, istri saya itu meninggal dunia. Istrinya meninggal dunia. Nah, almarhumah itu sebelum meninggal, dia itu memang kerja sehari-hari Pak Ustadz. Kerja di sebuah bank katanya. Karirnya itu bagus lah. Jadi saya bekerja, istri juga sibuk kerja. Dia punya uang banyak Pak Ustadz, tabungan, bahkan beli tanah di mana-mana, beli ruko, yang beli rumah juga. Ya saya juga punya rumah, saya juga bekerja, punya tabungan sendiri Pak Ustadz. Nah, begini Pak Ustadz, kan istri meninggal, kita punya anak perempuan satu nih, perempuan satu. Ya. Kalau anak itu cuma perempuan Pak, harta warisan itu ngalir kemana-mana nggak? Iya kan? Saya pernah bilang kalau kita meninggal nggak punya anak laki-laki Pak, siap-siap hartanya ngalir kemana-mana. Nah Pak Eko ini tadi dia ngerti Pak, dia ini ngerti Pak Ustadz, harta almarhumah istri saya yang meninggal itu kan tidak hanya ngalir ke saya dan anak perempuan saya, akan ngalir juga ke saudara kandung istri. Berarti kakak ipar saya atau adik-adik ipar saya, kata dia begitu, ya kan? Ya, benar kan gitu? Benar ya. Nah, mereka Pak Ustadz nuntut warisan, nuntut hak mereka. Kan saya sebagai suami jatahnya setengah. Oh, dia udah ngerti Pak, udah belajar karena memang belajar sama saya waktu itu di masjidnya itu. Ya, dia sudah belajar tentang jatah-jatah ahli waris. Jatah saya kan sebagai suami setengah. Kok setengah? Suami berapa? Kalau ada anak seperempat, mohon maaf, seperempat. Misalnya anggap saja harta istrinya 8M Pak, 8M. Seperempatnya berapa? 2M ya. Anak perempuannya jatahnya sendirian, setengah. Berapa setengah dari 8M? 4M. Jadi sang suami dapat 2M, benar ya? Anak perempuan dapat 4M. Masih ada sisa nggak?
Masih sisa 2M. 2M itu kan untuk saudara-saudarinya istrinya, kakak kandung istrinya atau adik kandung istrinya. Mereka nuntut warisan Pak Ustadz, 2M itu. Contoh, sebagai contoh saja. Iya benar, saya bilang, benar. Tapi begini Pak Ustadz, sebelum meninggal istri saya bilang bahwa seluruh harta saya pokoknya untuk anak kita Pak. Pak, pokoknya semua harta mama, itu uang di ATM, itu tanah di mana-mana, itu semuanya mama sudah ikhlaskan untuk anak kita satunya, anak perempuannya ini tadi. Jadi ibunya tadi, istrinya tadi itu Pak Bu, sudah menghibahkan semua harta. Oh bilang begitu Pak? Iya Pak Ustadz, istri saya bilang begitu. Sebelum meninggal mengikhlaskan semua harta untuk anak perempuan. Ya kalau begitu nggak ada bagi waris, saya bilang. Anda yang nggak dapat, ya saudara-saudari juga nggak dapat, karena tidak ada bagi waris. Semua harta sudah milik anak itu. Jadi masalah Pak Ustadz, istri saya waktu bilang begitu tidak ada legalitasnya. Saksinya cuma saya, ya, ngomongnya kepada saya dan kepada anak perempuan saya. Itu nggak percaya Pak itu Pak. Saudara-saudaranya tidak percaya. Mana buktinya kalau almarhumah menghibahkan semua hartanya? Harusnya ada tanda tangan, harusnya ada bukti, ya. Tidak hanya ngomong doang. Wah, jadi masalah Pak. Berantem nggak itu Pak? Berantem Pak. Sampai-sampai saya diundang sama Pak Eko itu, saya diundang. Diundang untuk apa? Untuk menjelaskan hukum waris. Pas saya datang, yang saudara-saudaranya juga bawa ustadz. Lo bener Pak, wallahi bener. Saya kaget, saya kira hanya saya yang datang. Ternyata ada ustadz juga datang. Wah, adu ustadz ini. Ustadznya mau diadu nih, ya Allah. Ya, saya perkenalan dengan ustadznya juga, ya baiklah ustadznya, ya nggak ada ustadz yang nggak baik ya. Cuma begini Pak, pada saat diskusi gitu ya, memang ustadznya itu membela sana, membenarkan, iya karena memang dibayar kan sama orang itu ya nggak tahu lah wallah. Ustadz itu bilang tidak sah hibahnya, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada legalitas tertulis, kata Pak Ustadz itu ya. Nah saya kan juga kemudian bilang, Pak Ustadz, secara hukum fikih Islam tidak ada yang namanya hibah itu dengan catatan, dengan ngomong saja, akad saja itu sudah sah. Saya bilang begitu. Ini kitab fikihnya, ini rujukannya. Tidak ada syarat hibah itu harus tertulis, tidak ada. Nah, saya punya bukti, saya punya kitab. Pak Ustadznya bilang apa Pak? Ya kita hidup di negara mah harus ada buktinya. Coba kita buktikan nanti di pengadilan. Waduh, udah bawa pengadilan. Ya wes. Nah, saya bilang sama Pak Eko ini nggak bakalan selesai. Ya, kalau kita dengan pengadilan, mereka menang Pak. Mereka menang karena kan tidak ada bukti kan yang dari sini kan, tidak ada bukti tertulisnya begitu. Nah, makanya jadi bom waktu itu seperti itu. Jadi sebaiknya Bapak Ibu kalau mau ngasih anak ya hibah, jangan hanya jangan omong doang ya, tapi harus dicatat minimal, ditulis, dicatat, kasih saksi, tanda tangan. Ini loh bukti bahwa rumah ini sudah saya hibahkan. Ini loh bukti bahwa tanah itu sudah saya hibahkan, begitu. Ya, harus ada saksi dan legalitas. Jangan hanya ngomong. Meskipun sah Pak, hanya ngomong doang itu sah. Ya kayak saya ngasih HP ke Mas Arif, pakai saksi atau legalitas harus nggak? Nggak harus kan? Kan saya ngasih HP, udah. Waalaikumsalam, Assalamualaikum, udah kan? Sah nggak? Sah. Itu hibah namanya Pak. Ngasih sesuatu kepada orang itu namanya hibah. Tidak harus ada sanksi, tidak harus ada legalitas tertulis. Sudah sah, dengan ngomong itu sudah sah sebetulnya. Cuma ya tadi, karena memang kita hidup di negara yang serba administrasi ya, harus ada tertulis, harus ada bukti. Nah, jadi sebaiknya tetap dilengkapi ya, saksi dan legalitas. Nah, ini contoh yang kedua. Masih banyak ini, ada 7 ini soalnya. Ya udah, terakhir ya, sekali lagi ya, terakhir ya. Nanti poin 4, 5, 6, 7 kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang ketiga, nah ini yang sering terjadi.
bercampurnya harta antara suami dan istri. Ini saya kasih contohnya Pak, suami istri anaknya jangan perempuan, nggak punya anak gitu aja. Ya, suami istri nggak punya anak. Ya, contoh kalau punya anak cowok atau anak cewek Pak, aman lah, aman. Karena nanti anak tetap dapat. Misalnya Pak, suami istri nggak punya anak, orang tua sudah meninggal, punyanya saudara. Oke, ya. Ini Pak, suami istri kan menikah bertahun-tahun, mereka bekerja, sang suami ya, punya rumah, punya tanah, punya kendaraan, motor, mobil, punya apa lagi? Punya emas dan sebagainya. Yang meninggal dunia istri. Yang meninggal dunia istri. Oke. Pada saat pembagian harta warisan, tentu yang akan datang saudara-saudari dari mana? Dari istri dong. Ya, saudara-saudari dari pihak istri akan datang untuk meminta hak mereka. Karena memang berhak kan? Berhak dapat warisan. Pas tiba pembagian warisan, sang suami bilang Pak kepada keluarga istri, berarti apa ngomongnya? Ipar ya? Ya, ipar. Kakak iparku, adik iparku, mohon maaf. Memang benar dalam Islam itu ada namanya bagi waris ketika ada yang meninggal dunia. Tapi mohon maaf ya, kita bagi waris itu saja, tabungan almarhumah dan perhiasannya. Ini rumah, ini tanah, ini kendaraan, semuanya jangan dibagi waris. Ini milik saya yang bekerja kok. Kalau mau bagi waris, ya milik almarhumah saja. Apa tadi? Perhiasannya, apa? Gelang atau kalung atau cincinnya emas itu, sama uang almarhumah kalau ada. Ya, itu saja yang kita bagi waris. Ya. Kata saudaranya, lu nggak bisa. Kan kamu suami istri. Kalau suami istri itu milik bersama gitu Pak. Biasanya ngomongnya begitu Pak. Suami istri milik bersama. Jadi semua harta ini dibagi dua dulu. 50% milik kamu, 50% milik almarhumah. Banyak Pak, 50% itu banyak Pak. Jadi kita harus bagi waris 50% itu, kata saudara-saudari dari istri Pak. Wah, kata suami, enggak bisa. Dari mana itu hitungan 50% itu? Orang saya yang kerja kok, saya yang banting tulang, istri ya di rumah mengelola harta saja. Ya, istri itu ya apa yang saya beri, dia saya beri perhiasan, saya beri emas, saya beri uang belanja, saya beri uang untuk tabungan dia. Ya itu saja yang dibagi waris. Tanah semuanya ini saya yang beli kok. Itu kata suami. Rumah, kendaraan ini semua saya yang beli. Nah, itu jadi masalah Pak. Kenapa jadi masalah? Karena hartanya tidak jelas. Satu bilang ini milik suami, satu bilang ini harus milik bersama. Nah, jadi harta bercampur antara suami istri itu Pak menjadi bom waktu memang Pak. Jadi bom waktu. Khususnya dalam kasus tadi itu. Ya, dalam masalah tadi ya, saling mengklaim itu milik suami apa milik istri. Nah, sebelum kejadian berarti suami istri itu harus apa Pak, Bu? Harus apa? Harus musyawarah. Ini mana ini yang mau dimiliki bersama, yang mana yang mau dimiliki masing-masing, yang mana. Harus ngomong. Minimal dideklarasikan kepada anak-anak. Nih anak-anakku, ya saudara ya, nanti nggak punya anak ya. Begini. Saudara-saudara, ini kita ngumpul yuk, arisan keluarga ya, arisan keluarga ya. Arisan keluarga biasanya kan ngobrol-ngobrol Pak. Ini nanti kita ini kan nggak punya anak ya. Nanti kalau kami meninggal, salah satu kami meninggal, kan kalian dapat jatah waris gitu ya. Oh gitu ya, saya dapat jatah waris. Iya, dapat jatah waris. Tapi tenang ya, ini kami sudah jelas jatah kepemilikan harta itu jelas. Bahwa semua harta ini kami berniat milik bersama. Milik bersama. Kalau milik bersama berarti 50% milik suami, 50% milik istri. Nah, kalian gak usah berantem ya nanti wahai saudaraku dan saudara-saudara dari istri, gak usah berantem. Kalau nanti yang meninggal duluan saya,
Ya, kalian saudaraku dapat jatah dari yang 50% saja. Jangan semuanya. 50% itu dibagi waris. Ya, dibagi waris. Istri saya dapat seperempat, nanti sisanya buat kalian begitu. Jangan semuanya dibagi waris. Nah, itu kan enak, Pak. Jelas kepemilikan harta jelas. Ya, yang susah itu kalau tidak jelas, samar-samar. Ya. Ini milik istri apa milik suami sih? Gitu. Ini milik bersama atau bagaimana? Gitu. Ya, sekarang sih nggak ada masalah, Pak. Ya kan? Ya, nanti kalau sudah pada meninggal itu jadi masalah. Itulah namanya bom waktu. Ya, semoga keluarga kita tidak ada yang seperti itu, Pak. Ya, amin ya robbal alamin. Ini contoh bom waktu 3 masalah. Nanti nomor 4, 5, 6, dan 7 kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita ada satu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, hibah. Ya. Anak kepada anak. Anak ada berapa anak? Ada 4. Cowok. Cowok 2. Oh, perempuan semua. Perempuan semua apa cowok, cewek? Laki-laki semua. Oh, laki-laki semua ya. Jadi yang 2 udah lama itu. Saya aku seperti tadi. Oke. Saya dari sekarang sudah memberi. Diberikan Oke. hadiah. Oke. Ini hadiah. Bukan waris. Karena waris kan meninggal ya. Ya, betul. Ini rumahnya yang ini. Ini gimana? Silahkan balik nama. Oke, baik. Ini anak nomor 1, 2 sudah. Oke. Oke. Yang 2 ini rencana saya pun seperti itu. Itu kalau begitu boleh nggak? Boleh, malah bagus itu. Menghibahkan kepada anak sebelum meninggal dan sudah diselesaikan. Itu tadi balik nama misalnya. Boleh, tidak apa-apa, bagus itu. Anak pertama, anak kedua sudah dikasih rumah, dikasih kendaraan misalnya ya. Terus nanti anak ketiga, keempat meskipun masih sekolah, kita kasih juga. Cuma karena masih sekolah kan, ya kita catat aja, Pak. Nih jatahmu anak nomor 3 itu ini ya. Nah, jatahmu anak nomor 4 ini gitu. Gitu aja, dicatat saja ya. Itu namanya hibah. Nanti seandainya bapak meninggal, kalau ada sisa harta itu saja yang dibagi waris. Ya, adapun yang sudah dihibahkan jangan dibagi waris, memang sudah milik mereka kan, sudah milik mereka. Itu aman, Pak, bagus itu ya, sudah aman ya. Jadi nanti kalau bagi waris ya yang sisanya saja yang tidak dihibahkan ya. Bagus itu ya, daripada nanti jadi masalah kan ya. Karena anak semuanya cowok ya. Semuanya cowok ya. Sebetulnya kalau semuanya cowok juga aman. Kalaupun tidak hibah nih, Pak. Seandainya tanpa hibah tetap aman. Yaitu bagi rata nanti, bagi rata ya. Tapi kalau mau hibah itu enggak masalah, tidak apa-apa juga ya. Boleh gitu. Baik, wallahu a'lam. Ya, sama. Hibah itu kalau bisa itu bagi yang ini loh, yang anaknya itu ada ceweknya juga. Ya, kalau anak kita cowok semua, mau hibah atau tidak hibah itu tetap aman karena nanti ujung-ujungnya bagi rata. Yang jadi masalah itu kalau kita punya anak cewek juga, Pak. Punya anak cowok, punya anak cewek. Kan nanti kalau secara waris yang cewek dikit kan jatahnya. Iya, lebih banyak yang anak kita yang laki-laki. Nah, daripada nanti pada berantem, ya kan? Kita menghibahkan saja sekarang bagi rata. Udahlah, kalian anak-anakku yang cowok, cewek semuanya bapak kasih rata deh, samain. Itu boleh hibah namanya ya. Namanya hibah. Lebih dianjurkan seperti itu ya. Kalau tidak siap anak-anaknya dengan hukum waris ya, tidak masalah. Baik. Wallahu a'lam. Ada lagi? Wah, banyak nih ya, gantian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bapaknya punya istri lagi, istri kedua. Ya, pertanyaannya kan perjalanan waktu meninggal. Terus cerai lagi
Oh, punya anak. Oh, apakah anaknya itu dapat warisan juga? Ya? Begini, ada seorang suami punya istri pertama, punya anak misalnya 5. Nikah lagi, cuma nikahnya diem-diem ya. Nikahnya diem-diem. Biasanya kan begitu kan ya. Biasanya ya banyak kan ya. Nikah lagi, tapi sah secara hukum Islam sah ya. Nikah siri lah namanya. Punya anak juga, misalnya 5 Pak, 5 ya. Meninggal nih Pak sang suami Pak, hartanya banyak. Apakah anak dari istri kedua dapat warisan? Dapat ya. Anak dari istri pertama dapat, anak dari istri kedua juga dapat. Yang penting ini anak kandung dia, hasil dia, bukan dari suami yang dulu misalnya, bukan ya. Betul-betul anak kandung dia itu dapat ya. Istrinya Pak Ustaz? Ya istri pertama, istri kedua dapat. Kalau memang istri kedua masih sah ya, belum dicerai begitu misalnya, ya tetap dapat. Tapi kalau sudah dicerai tidak dapat Pak. Kalau sudah dicerai tidak dapat kalau sudah habis masa iddahnya gitu. Tapi kalau masih ya istri pertama ada, istri kedua ada, maka dua-duanya berhak dapat warisan. Ya. Jadi itu kasihan istri pertama itu Pak. Udah nangis-nangis ya, nangisnya bahagia karena dapat warisan. Ada datang lagi istri sampingnya nangis juga. Lu kamu siapa? Saya istrinya almarhum. Nangis lagi Pak. Ya kan? Nangis lagi. Ya. Nangisnya 2 kali. Nangisnya 2 kali. Nangis loh, ternyata punya istri lagi suami saya. Yang kedua, jatah warisnya berkurang. Istri itu berkurang ya. Baik, sudah terjawab? Terakhir. Assalamualaikum. Ada kemarin ada permasalahan Ya. orang yang sudah talak 3 kali itu berarti sudah talak lain. Ya, betul. Nah, kemudian si perempuan ini udah nikah lagi ke orang lain. Tapi udah pisah lagi sama yang laki-laki itu pengen balik lagi ke laki-laki. Ya. Kan kalau harusnya laki-laki ini udah nikah juga kan. Nggak harus. Oh, nggak harus, tidak harus. Berarti bisa ya? Bisa, betul. Jadi ini bagus ini Pak. Ada suami istri. Suami ini mentalak istrinya udah 3 kali ya. Kan itu sudah talak bain kubro. Nggak bisa balik lagi itu Pak. Misalnya aku masih mencintaimu, ayo kita rujuk balik lagi yuk. Nggak bisa Pak. Haram kalau dia nikah lagi ya. Bisa halal, caranya gimana? Ini istri harus nikah dengan orang lain dulu. Dan harus sudah, mohon maaf, sudah berhubungan badan. Dan harus dicerai secara sukarela, bukan rekayasa. Tolong nikahin istri saya ya, tapi nanti sebulan ceraiin ya. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya. Harus normal, harus secara alami ya. Istrinya nikah dengan suami yang baru ya, terus sudah berhubungan badan, sudah bertahun-tahun, cerai. Nah baru itu istri yang itu tadi cerai balik lagi ke suami yang pertama yang tadi mentalak dia 3 kali, boleh hukumnya, boleh seperti itu. Tapi susah nih, nggak mungkin terjadi. Ya. Ya tidak harus. Laki-laki yang kedua, yang pertama, oh nggak harus, tidak harus. Yang penting itu patokannya istri. Ya sang istri itu patokannya. Ya. Ini ngeri Pak di daerah Cikarang Pak. Ini WA saya Pak, ibu-ibu apa bapak-bapak ya, ibu-ibu ya. Pak Ustadz suami saya itu kalau marah sering bilang cerai itu. Cerai kamu, udah pergi sana, saya cerai kamu. Itu ngomongnya udah berkali-kali Pak Ustadz, bahkan lebih dari 3 kali. Ya Allah. Lah ini Bu, kalau secara hukum fikih Islam itu sudah sah cerainya meskipun tidak melalui pengadilan agama. Iya, meskipun melalui WA Pak. Ya, suami kalau ngomong cerai kepada istri itu Pak, itu dihitung Bu, harus dihitung berapa kali dia ngomong. Kalau sudah 2 kali, wah bahaya itu. Ya, nggak bisa balik lagi itu nanti 3 kali nggak bisa balik gitu. Ya, jadi hati-hati dengan kalimat cerai. Kalau marah itu marah saja Pak suami ya. Ini para suami, kalau marah itu ya marah saja, jangan mengucapkan kalimat cerai atau talak ya. Ya biasa suami istri itu pasti ada masalah biasa lah itu. Tapi jangan sekali-kali mengucapkan kalimat cerai. Saya ceraiin kamu, pergi dari rumah ini. Jangan. Itu jadi talak. Kalau 3 kali udah nggak bisa balik lagi ya. Nah masalahnya Pak yang WA saya itu, saya masih cinta Pak Ustadz, kita pengen ini lagi lah.
Cinta gimana sih? Makanya ngaji yang benar, ya Allah. Kasihan ya, kasihan. Iya, ya Allah. Dan ngeri Pak, hati-hati ya masalah cerai ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga manfaat, semoga keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.